Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapinya kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Bu, masih hidup? Masih. Jangan terlena pada pokoknya ya, karena terus terang agak repot kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah komponi katanya boleh sedikit sangat dan familiar, tetapi kalemnya kokoh tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah bin Nasdian. Tampang kokoh boleh sedikit seram, tapi zikirnya kokoh insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya kokoh tidak kalah sama almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Baik, salam pokok lagi sekali lagi yang ikhlas menjawab salam pokok bagi yang belum naik haji dan naik gaji. Pokok doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar suaranya. Baik, salam pokok lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin amin ya rabbal hadratul mukarramin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, khusus segenap dari pengurus masjid Sohiri yang kita cintai, khusus Bapak Ketua BKM kita Al-Mukarram Bapak Ahmad Fauzi bersama Bapak Wakil kita Al-Mukarram Bapak siapa tadi Pak? Bapak Effendi, Masya Allah ya. Doakan Bapak Effendi, Bapak Ahmad Fauzi, baik sekretaris dan bendahara semua segenap pengurus-pengurus kita, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, mata Allah fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Bapak RW dan segenap bapak-bapak RT yang banyak hadir pada hari ini, mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta kepada beliau-beliau semuanya. Khusus Bapak Ibu yang kau hormati, kau muliakan, wasilah apabila bisa hadir safari dakwah di daerah Pekanbaru dan sekitarnya. Ini titik yang kelima Bapak Ibu. Mohon maaf, ini titik yang keempat. Kita kemarin dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Batam. Hari ini ada di Pekanbaru bersama AR Manajemen, sebuah manajemen yang ada di Pekanbaru Riau yang
mubalik nasional, mubalik yang mendatangkan mubalik mendatangkan dai-dai yang ada di Jakarta masuk ke Pulau Sumatera, yaitu AR Manajemen penghasil Ustaz Abdul Rahman yang berjenggot, ya, jenggotnya tutup Pak. Nah, jenggotnya panjang ya. Beliau ini pengasuh pembina dari beberapa rumah tahfidz yatim piatu dan duafa yang gratis yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya. Bapak Ibu, itulah nama kasafari dakwah yang beliau adakan. Doakan Ustaz Abdul Rahman dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Timnya Ustaz Abdul Rahman ada Ustaz Fauzi Lubis. Ustaz Fauzi Lubis seorang ustaz, betul-betul ustaz yang ceramah di lapangan langsung, ceramah di masjid-masjid, di mushola, di majelis yang ada di Pekanbaru Riau sekitarnya. Beliau ini ustaz YouTuber. Banyak YouTube beliau Bapak Ibu ceramah pakai YouTube, followernya lumayan banyak. Dan beliau seorang dosen yang ada di IAIN dan dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta yang ada di Pekanbaru. Doakan Ustaz Fauzi Lubis dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jika itu sunting Cina hanya Witaati Allah Yusrai wa Chongsen Islam Society Indonesia. Bapak Ibu ngerti tidak? Hanya mohon maaf ayah bunda adik-adik, kokolin ini aslinya Tionghoa. Asli, pakai shot tidak pakai shin. Asli. Kokolin lahir di Dumai. Lahirnya di mana? Di Dumai. Masuk Islam di Duri. Lahir Dumai, masuk Islam di Duri. Kokolin lahir dari keluarga kecil. Satu bapak, satu ibu, cuma 10 bersaudara. Alhamdulillah. Ibu Kokoli asli suku Akit, suku Laut yang ada di Bengkalis. Ibu Kokoli lebih kecil lagi, keluarga kecil, satu bapak, satu ibu, ada 16 bersaudara. Ayah Kokoli seorang suku kepala kelenteng yang ada di Dumai, Kamboja. Begitu buka kelenteng lagi, pindah lagi ke Bukit Timah. Nah, itu kepalanya ayah Kokoli, kepala kelenteng, seorang suku asli Tionghoa Bukit Batu. Ayah dari ayah Kokoli, kakeknya Kokoli itu asli Guangzhou, Cina. Hijrahlah di Indonesia, terdampar di Riau. Kokoli dari 10 bersaudara yang sudah masuk Islam dari umat Nabi Muhammad sudah 7 orang. Sama ibu sudah 8. Alhamdulillah. Yang 2 masih beragama Buddha. Yang agama Buddha ini Pak ada di Pekanbaru. Dulu mantan DPRD yang ada di Bengkalis. Sekarang sudah selesai jabatan sebagai anggota dewan. Beliau kembali jadi pengusaha karena beliau sudah pengusaha sampai 4 motor. Bapak Ibu nanti kalau masuk jalan Cipta Karya, dia sebelah kiri ada GoPay, itu adalah Kokoli yang masih Muslim. Satu lagi ada Kokoli juga ada di Pekanbaru masih non Muslim. Jadi yang agama Buddha 2 orang, yang satu Kristen Katolik ada di Dumai. Kakak yang nomor 3 Kristen Katolik. Beberapa tahun yang lalu minta dibawa ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, beliau akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Jadi sekarang satu keluarga 10 saudara yang sudah Islam sudah 8 orang, sama ibu sudah 9. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha. Doakan Bapak Ibu mudah-mudahan yang Buddha ini Pak Allah berikan hidayah Allah. Pokoknya ini aslinya Tionghoa. Nama aslinya Li Han Tai. Kenapa? Tolong jangan dipanjang-panjangin Pak. Li Han Tai. Masih ingat nostalgia Kokoli 16 tahun yang lalu ketika Kokoli dinobatkan menjadi finalis Dai TPI tahun 2005, sebuah stasiun televisi yang berani mengadakan kontes
itu hanya TPI Pak tahun 2005. Sekarang TPI berubah jadi NMC TV. Kalau dangdut ada KDI Pak, namanya kontes dangdut PI yang terkenal Nasar. Kalau pelawak ada API, Akademi Pelawak TPI yang terkenal Rina Nose dan Sule. Jadi TPI memberikan 3 audisi, audisi KI, audisi dangdut dan audisi pelawak API. Kita tidak ingat satu lagi sama mereka semua Bapak Ibu. 70.000 dai-dai muda yang mendaftar se-Indonesia, yang diambil cuma 20 orang mewakili provinsi. Semuanya terbaik. Ini hanya mewakili saja. Yang mewakili kota Bandung namanya Hariri yang Gondrong Bapak Ibu. Yang mewakili kota Jakarta namanya Zaki Mirza. Ya sebab viral kemarin ceramah di lembaga di Pekanbaru Tumpang Pak jatuh karena kecapean. Yang urusan dari Bali namanya Riza Muhammad. Ya adalah pemimpin Bapak Ibu yang berbahagia. Utusan dari Papua namanya Payagi, sekarang sebagai kepala UI di Papua. Komponen utusan dari Riau Pak. Lanjut bukan Riau, Dumai Riau. Waktu itu TPI Pak harus pakai parabola. Yang tak punya parabola tak dapat anak TPI Bapak Ibu. Sekarang sudah punya tim kabel Bapak Ibu yang berbahagia. 20 finalis dari Indonesia tahun 2005. Pertama kali jadi finalis, Komponen diundang ceramah di Hong Kong. Buat 11.000 TKW yang di Hong Kong membawa acaranya fasih yang luar biasa. Hadirin hadirat yang berbahagia. Sampailah kita pada acara kita nantikan, yaitu ceramah agama oleh finalis dari TPI dan dari Ilusionis Trans 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustaz Limbaul Taib. Ya Allah Pak, Lim Limbaul Taib. Jadi lim itu marga, marganya marga lim. Bapak Ibu kalau punya orang Tionghoa, pertama itu pasti marga. Karena marga kita itu di awal, bukan marga satwa, marga. Kalau orang Sumatera Barat, orang Sumatera Utara, marganya di ujung Pak. Contoh Ustaz Fauzi Lubisnya itu marga. Kalau Jawa marganya di awal, lim. Bapak kenal Lim Suryong, tahu orang kaya minat orang Jawa terkaya Indonesia tahun 90-an, Lim Suryong, Lim Swiki, pemain bulu tangkis terkenal di Indonesia. Kenapa? Di mana kenalannya Bu? Itu mah tahu Pak, mengenal Pak. Kalau dia di YouTube, dari TV itu baru tahu. Kalau sudah pernah ketemu baru kenal. Bapak Ibu kemarin kalau di YouTube, lihat Politik Iwan, Islam itu indah, macam-macam itu baru tahu Pak. Sekarang sudah kenal, karena sudah pernah jumpa langsung sama Kokolim. Apalagi nanti kali selama Pak dapat citra matanya Kokolim Bapak Ibu, apalagi dia bisa foto-foto bersama. Berarti kita sudah kenal. Lim Suryo, Lim Suryo satu marganya marga Lim Hai itu samaran di awal nama Muhammad Abdul Siti Ahmad Nasir namanya Hai, Siti Aminah Siti Hai, samaran di awal nama. Tai itu panggilannya Kokolim. SD Negeri Dumai, SMP Dumai. Teman-teman kebanyakan yang beragama Islam, orang-orang Muslim memanggil nama-nama Tionghoa kesulitan. Di sekolah bukan dipanggil Hai, tapi suka dipanggil Tai Bapak Ibu. Makanya mohon maaf Pak Bu, setiap oleh pulang sekolah waktu itu selalu menangis, lapor kepada ayah Kokolim Pak, minta pertanggungjawaban masalah nama. Kenapa dikasih nama Lim Tai dipanggil Tai? Pulang-pulang menangis, kata ayah Kokolim tanjung di wapot, haum-hauman, ini bahasa Melayu Pak. Adik-adik pulang sekolah nangis-nangis, minta ada hauman. Adik-adik pulang sekolah nangis-nangis, minta ada hauman. Kenapa kamu menangis? Bapak katakan Papa, gua itu membeli kain-kainnya, tonton wapot, jawab tai-tainya. Ayah, saya tidak mau kalau dikasih nama Lim Tai. Mintanya masa setiap orang sedang saya di sekolah dipanggil Tai. Bapak Ibu, akhirnya tanggal 21 Juli 1994, berarti sudah 27 tahun yang lalu, pas naik kelas 3 SMP berusia 15 tahun, Kokolim diam-diam memutuskan masuk Islam.
Dari Dumai, kalau Dumai ketahuan sama orang boleh Pak. Islamnya diduri. Begitu diduri disyaratkan oleh orang kiai. Dipegang tangan kanannya pas sampai akbar dalam masjid raya Simpang Padang Duri, masjid pasar Pak. Pegang oleh perempuan dengan Anda, lin, ai, tamai, iya Pak Kiai. Apakah Anda masuk Islam lagi dari hati nurani sendiri? Iya Pak Kiai. Bukan karena teriakan apa teriakan tinggal kata dan wanita. Oh tidak Pak Kiai. Saya masuk Islam bukan karena ingin menikahi wanita muslimah nenek Pak Kiai. Ikuti Pak Kiai mengucapkan dua kalimat syahadat. Siap Pak Kiai. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokoknya perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Orang Cina disyariatkan repot Pak. Diulang berkali-kali. Ketika sudah fasih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ribuan jamaahnya sedang mengatakan syah Allah Akbar. Begitu syah jadi muslim namanya diganti menjadi Muhammad Utsman Ansori. Muhammad Utsman Ansori itu nama muslim pokok. Tapi ketika dakwah di layar kaca dimulai dari TPI tahun 2005, nyebar sekarang berdasarkan televisi Bapak Ibu. Begitu mempopulerkan ketawa di layar kaca, mempopulerkan nama Tionghoa. Tapi nggak pakai marga Pak, tidak pakai apa ya, pakai marga, pakai nama Lim. Nggak mau pakai apa ya Pak, Roma. Kemudian Pak, pakai nama Lim, biar lebih akrab sama jamaah. Lim lebih suka dipanggil Koko daripada Kiai, daripada Ustaz. Kiai Haji Abdullah bin Nasdiar, Kiai dari Jawa Barat, Sunda, Bandung, lebih senang dipanggil AA, Kim, Kimnya Kim Nasdiar. AA Kim dari Sunda, Koko Lim itu dari Tionghoa. Jadi Koko Lim itu artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan NN Lim. Jadi kalau ini Tionghoa Pak, Bapak Ibu percaya oleh Tionghoa? Kira-kira kalau diperhatikan Koko katanya sipit apa belum? Sipit apa belum? Kalau ada yang mengatakan belum itu fitnah. Sipit, walaupun Koko katanya sipit, alhamdulillah dari bukan 4 mandar seksi Ramadan kelas 7 maupun hari Indonesia, Koko mendapatkan semua syair. Burung pipit di pulau-pulau, biar Koko sipit katanya mirip angilau. Tanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bapak Ibu, Kokolim pengen tanya Pak, pengen menyampaikan sebuah pengalaman spiritualnya Kokolim. Setelah menjadi seorang muslim, Kokolim mendapatkan keajaiban yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban itu namanya berkah Bapak Ibu. Betul? Berkah itu suatu keajaiban di luar logika manusia. Kalau mau tanya Pak, kalau kita jujur Pak, jangan dusta di antara kita. Mau nggak mendapatkan keajaiban berkah ini Bapak Ibu? Mau tidak? Bapak Ibu, dan keajaiban ini bukan dari Kokolim. Kuncinya dari baginda Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kita. Dari Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, Sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, ayyam amalin ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa sih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Rasul? Ada 3. As-salatu ala waqtiha. Amalan perbuatan manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama, salat di awal waktu. Dengar azan, dengan jadi masjid, langsung ke masjid. Dengan jadi musola, langsung ke musola. Masjid dari kalimat sajadah yasjudu sujud. Masjid tempat sujud. Musola dari kalimat sholat isolli, sholat. Musola tempat sholat. Masjid dan musola dua-duanya sama, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Pertama,
sholat di awal waktu. Bapak Ibu, Pak, Bu, nanti amalkan nih Pak. Karena yang mau sampaikan ini Pak, penelitiannya pokok ini. Karena pokok masih kalian ini ya Pak, sudah habis 1 juta eksemplar Pak. Judulnya rahasia menggapai keberkahan. Ini konti-konti keberkahan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dengarkan ceramah sampai selesai Pak. Selesai training kita, Bapak dapatkan buku ini Pak. Kita bawa banyak Pak, dapatkan buku ini. Nanti diamalkan Bapak Ibu insya Allah akan bisa merasakan keajaiban keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah meninggal husnul khatimah. Jadi yang mau mengamalkan Bapak Ibu yang mendengarkan teori ini Bapak Ibu amalkan nanti Pak. Insya Allah hartanya berkah, umurnya berkah, rumah tangganya berkah insya Allah Pak. Insya Allah meninggal husnul khatimah. Bapak Ibu, pertama sholat di awal waktu. Mau tahu nggak Bapak Ibu? Apa hikmah sholat di awal waktu Pak? Mau tahu Bapak Ibu? Orang begitu dengan azan langsung ke masjid, dia sholat di awal waktu. Pertama, dia bisa sholat sunnah. Sunnah qobliyah. Karena dia berjamaah, nanti dia intermediate Pak. Qobliyah itu adanya subuh. Yang Bapak Ibu qobliyah semua sholat itu ada sholat sunnah qobliyah. Betul? Kalau ba'diyah yang tak ada sholat subuh dan sholat asar. Tak ada sholat ba'diyah Bapak Ibu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat rawatib. Kalau kita sholat waktu kita bisa sholat sunnah qobliyah. Bapak tahu Pak? Orang yang sholat sunnah qobliyah filosofinya dia memasang sayap kiri Pak. Nanti kalau dia sholat sunnah ba'diyah dia pasang sayap sebelah kanan. Dia punya sayap. Orang yang sholat hanya sholat 5 waktu tak punya sayap Pak. Punya badan saja Bapak Ibu, punya badan. Dia tak punya sayap. Berbicara masalah sayap, Bapak mau tanya Pak, tahu burung nggak Pak? Ibu tahu burung? Tahu burung ya Bu ya? Ini burung beneran loh Bu. Burung itu punya sayap nggak Pak? Burung bisa terbang nggak? Tapi jangan salah Pak, ada burung yang tak bisa terbang. Salah satunya burung kasuari. Burung kasuari dia punya sayap Pak, tapi kita bisa terbang Bapak Ibu. Plung, plung. Bapak Ibu kalau balapan sama kita pasti kalah Pak. Dia lompat tinggi tuh. Tapi sehebat-hebatnya burung yang melompat, dia kalah sama burung yang bersayap Pak. Salah satunya burung merpati. Merpati sama kasuari dia punya merpati. Balik merpati terbang Pak, yang namanya burung merpati. Cepat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke Mekah, ke Madinah, terutama di Mekah yang paling banyak Pak. Keluar masjid, Bapak kalau burung merpati begitu Pak, ini luar biasa Bapak. Ini Allah kasih iktibar kepada manusia Bapak Ibu. Pak, merpati cepat. Contoh, ini ada mau buktikan Pak, makanan burung. Pokoknya tak di atas sini Pak, yang semua namanya. Itu ada burung kasuari, itu ada burung merpati. Aku mau tanya, kira-kira yang duluan nyampe ke makanan rezeki ini Pak, rezeki ini, merpati apa kasuari Pak yang nyampe Pak? Kenapa merpati? Dia punya sayap. Yang paling gampang kendaraan. Kendaraan itu banyak. Ada kendaraan laut, ada udara, ada darat. Mobil, yang punya kendaraan mobil tak punya sayap. Yang punya sayap apa namanya? Kendaraan pesawat Pak, dia punya sayap. Bapak mau tanya Pak, kira-kira mobil pesawat dari cepat mana? Salah. Boleh kalau naik mobil Pak, dari pekan lalu ini Pak, dulu hampir 36 jam. Sekarang lebih singkat lagi Bapak Ibu, ada banyak tol Pak. Terus Jakarta, Banten sampai di Bakahuni tol. Yang berapa tahun di Lampung sama tol juga sampai ke Palembang Pak. Tolnya Pak. Secepat-cepatnya Bapak Ibu lebih kurang hampir 20 jam Pak. Sampai benar-benar. Pesawat 1 jam 40 menit. Kenapa dia naik pesawat dia punya sayap? Bapak Ibu tahu apa Pak? Orang yang sholat di awal waktu, dia sering sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, dia punya sayap. Dia lebih cepat menjemput rezekinya Allah. Punya tender Pak. Bapak sering sholat sunnah, sering sholat di awal waktu Pak. Tender Bapak yang kencang Bapak Ibu. Kalau tak tembus Pak, itu yang terbaik Pak, ada rahasia di balik itu. Satu Pak, satu lebih cepat Pak. Kalau dia berdoa, doanya lebih cepat sampai kepada Allah. Karena dia punya sayap Bapak Ibu.
Satu ya Pak ya, sholat di awal waktu. Yang kedua, orang sholat di awal waktu sambil menunggu iqamah Pak, selesai sholat sunnah dia bisa berdoa sambil menunggu iqamah. Apa kata Rasulullah? Hadisnya sahih. Apa kata? Inna du'a la yuraddu baina adzan wal iqamah. Padahal sesungguhnya doa yang telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. Itu waktu yang mustajab Pak. Makanya Bapak Ibu kalau untuk azan masjid ada menit Pak. Nih subuh usahakan minimal tunggu sampai 15 menit. Ada jamaah tetap boleh rumah Pak. Tunggu sebentar. Khawatir di belakang ada yang sholat sunnah Pak. Pokoknya kalau sholat sunnah tunggu kejar Pak, kejar sholat sunnah itu kejar Bapak Ibu. Karena kata Rasulullah dari fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada bumi dan seisinya Pak. Rasulullah memberikan motivasi supaya kita itu datang tak sholat subuh Bapak Ibu. Pak, Bu, tunggu lama Pak. Salam Rasulullah dia bisa berdoa Pak. Karena itu waktu yang mustajab Pak. Malaikat menyaksikan sholat subuh Bapak Ibu. Doa Pak. Nanti selesai sholat zikir selesai Pak. Waktu yang tak saja Bapak Ibu. Betul? Apalagi itu bisa diamalkan di tanah yang mustajab, Mekah dan Madinah. Jadi yang nanti umroh yang haji Pak, jangan sampai nanti umroh haji ngajar yang sunnahnya Pak. 5 waktunya wajib ke masjid. Itu yang paling kejar Bapak Ibu. Satu Pak ya, bisa berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat zuhur 10 menit. Kenapa sholat zuhur 15 menit Pak? Karena bangun Pak. Ada yang malamnya masih mandi dulu, ada yang ke toilet, ada yang mandi Pak. Kasih waktu yang tepat yang Bapak Ibu yang berbahagia. Ini sholat di awal waktu. Lalu yang kedua, semua ayat ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah yang sangat dicintai? Apa kata Rasulullah? Birrul walidain. Memuliakan kedua orang tua kita Pak. Semua ayat ya Rasulullah. Mengapa lagi ya Rasulullah? Yang terakhir Pak. Wal jihadu fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Jadilah buku ini Bapak Ibu. Dari 3 ini diselesaikan. Berjuang di jalan Allah. Begitu boleh menghafal Al-Quran 437 1 tahun 8 bulan. Cuma meneliti ini Pak, cari berkah. Begitu baca Al-Quran Pak, ternyata Al-Quran ketika menjelaskan perintah masalah jihad, baik dalam surah As-Saff, At-Taubah, macam-macam Pak, pasti diawali dengan kalimat berjuanglah dengan hartamu, baru dengan jiwamu, harta dulu Pak. Kenapa dengan harta dulu Bapak Ibu? Jihad awal dengan harta. Sampai kata Rasulullah, jihadul kafir wal mu'min wal mar'ah al-haji wal umrah. Jihadnya orang yang sudah tua, jihadnya orang yang sudah lemah Pak, dan jihadnya seorang wanita haji dan umrah. Haji umrah itu dengan duit Pak. Dia jihadnya duitnya dia perjuangkan Pak, supaya bisa haji, dia bisa umrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya yang ketiga kita jihad Pak, berjuang di jalan Allah pertama dengan harta. Bapak Ibu, 3 ini kalau bisa amalkan Bapak Ibu, nanti kita jabarkan Pak. Insya Allah Bapak Ibu akan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan besok sholat subuh, sholat 5 waktu Pak, majlis semakin ramai Pak. Dengan azan Pak, siap-siap kamu berangkat Bapak Ibu, kerjaan sholat sunnah. Setelah itu berdoa Pak, sebelum datang waktu iqamah. Bapak Ibu mau tanya, mau berkah? Mau berkah Pak? Nih Pak, diamalkan Bapak Ibu. Okoli masuk Islam sudah 27 tahun. Kenapa Okoli masuk Islam? Cari berkah, bukan cari sukses. Okoli itu kalau cari sukses tak jujur tak masuk Islam. Cari apa? Cari berkah. Okoli emangnya sukses sama berkah berbeda? Beda tipis. Bukan PT Pak, beda tebal Pak. PT beda tipis. Sukses itu hanya memberi kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Berkah itu memberi kesuksesan, memberi kebahagiaan di dunia sampai ke alam akhirat. Mana buktinya Okoli? Bapak Ibu baca surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Di sana Allah jelaskan Pak, "Faminan nas", maka ada di antara manusia mayyaqulu yang berdoa, "Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada di antara manusia yang berdoa di dunia dia minta kebahagiaan Pak, di dunia minta
minta rumah, minta harta, minta rezeki yang banyak. Begitu dikasih kebahagiaan tersebut, tak mau dia perjuangkan di jalan Allah, Pak. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak dapat kebahagiaan, Pak, di akhirat, Pak. Cuma kebahagiaan di dunia. Alias sukses. Tapi waminhum may yaqulu, tapi ada di antara hamba yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa satu jadah. Tapi ada di antara hamba yang berdoa, apa doa? Dia minta kebahagiaan di dunia, Pak. Begitu dikasih kebahagiaan di dunia, dia perjuangkan di jalan Allah, Pak, kebahagiaannya, Pak. Maka dia juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat, alias berkah. Ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Kira-kira baru minta yang mana? Sukses apa berkah? Yang kita minta adalah berkah. Bu. Ini ibu yang hadir, Pak, ibu calon-calon mohon disampaikan. Dari tadi kalau boleh perhatikan ibu-ibu ini semuanya wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Insya Allah kalau mau disampaikan, Pak, mohon maaf, sukses itu lambangnya adalah duit. Semakin banyak duit, semakin sukses. Bapak kalau banyak duit bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli gedung, Pak. Bapak kata orang apa? Iya, itu Bapak itu orang sukses. Betul, Pak? Betul? Pasti ada orang sukses, Pak. Kenapa? Karena lambang itu banyak harta, banyak duit. Dengan duit dia bisa semuanya bisa dibeli, Pak. Tapi mohon maaf, dia bukan lambang keberkahan, lambang sukses. Pertanyaannya begini, Pak. Duit, harta yang lambang sukses itu bagaimana kita rubah jadi berkah, Pak? Makanya kata Rasulullah, di rumah itu kalau udah 3 anak yatim saja, Pak. Maka kata Rasulullah, 3 anak yatim, punya 3 yatim, Pak, anak 3 rumah, Pak. Bapak tak punya yatim rumah, Pak, punya anak asuh di rumah kafir, Pak. Dibayar para gerendah, Pak. Bapak punya asuh, tak mampu punya rumah anak asuh, Pak. Ketemu satu tim Bapak Ibu, Pak, punya 3 yatim di rumahnya, kata Rasulullah, maka pahalanya dia seperti orang yang tiap malam bangun sholat tahajud. Siang dia seperti orang yang berpuasa siang dan malam, dan orang yang menguruskan pedang berjihad di jalan Allah. Itu mana ada salah satu aitam. Siapa yang memang 3 anak yatim saja, Pak? Bapak Ibu, Pak, harta yang sukses itu bagaimana kita ubah jadi berkah. Harta, duit yang memberi kita kesenangan di dunia, rubah, Pak. Ini duit bagaimana bisa memberi kita kesenangan bukan di dunia, tapi memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Betul? Makanya jihad itu dengan harta, karena sukses itu harus menjadi berkah, Pak. Pak, Bu, dari sukses pokok atas Islam. Saudara-saudara ayah kandungnya berlimpah di Persir banyak, Pak. Ada yang di Batam, di Pinang, di Pekanbaru banyak, Pak. Tampak indah itu rata-rata saudara ayah kandung berlimpah. Banyak, Pak. Ada di Bekali itu, rata-rata orang sukses. Ada yang paling sukses, om yang paling tua, Pak. Sukses, Pak, katanya banyak, Pak. Ternyata dia yang mengislamkan Kokolin teman remajanya ketika masih kecil. Suatu hari dia mulai ketemu sama om yang Kokolin, Pak. Om, iya, Pak Haji. Saya lihat si Angkol ini dari usia remaja sampai tua begini, Angkol ini sibuk cari duit. Pagi-pagi orang belum bangun tidur, Angkol sudah bangun duluan cari duit. Malam-malam cari duit. Hujan-hujan cari duit. Sakit pun cari duit, toh. Nih koyong, selepas, tetap aja cari duit. Pak Haji mau tanya, nanti kalau sudah mati, engkau ini mau masuk surga atau masuk neraka sih, kok? Hanya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam dengan surga dan neraka, Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti koi sudah mati, koi mau masuk surga atau masuk neraka, itu nggak penting bagi koi, Pak Haji. Sekarang koi mau tanya kepada lu orang, Pak Haji. Gila-gila nih, Pak Haji, gila-gila.
Paham kan? Bapak lihat orang yang poli, tak mikir siang, tak mikir malam, tak mikir siang, tak mikir sakit. Yang penting bisa cari duit. Kenapa? Mereka tahu Pak, duit itu bisa memberi kebahagiaan batin semuanya Bapak Ibu. Duit itu lambang kesuksesan. Karena mereka mengamalkan prinsip time is money. Waktu itu adalah duit. Itu sukses, bukan berkah. Berkah itu yang milik orang yang beragama Islam. Imam Asy'ari mengatakan berkah itu hanya milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam itu bukan berkah, tapi sukses. Bapak Ibu, lebih pilih sukses atau lebih pilih berkah? Bedanya apa? Berkah itu kata ulama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tidak mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak berkah. Bapak Ibu siang malam lembur mengamalkan time is money, waktu adalah duit. Sibuk dan duit Pak, tak pernah sholat 5 waktu, tak pernah puasa bulan Ramadan. Begitu duitnya menghasilkan duit, tak pernah dia keluarkan zakatnya. Hati-hati, yang cari duit, menghasilkan duit, tak dia keluarkan zakatnya, demi Allah Pak, hartanya tak mengandung keberkahan. Ketika orang menghasilkan duit tak dia keluarkan zakatnya 2,5%, hartanya tak berkah, tak ada kebaikan Pak. Maka Allah ambil dengan caranya Allah Pak. Kebaikannya tak ada. Bapak Ibu, pokok sudah buktikan Bapak Ibu, dan sudah survei peneliti Pak. Zakat itu membersihkan harta kita Pak. Berputar dia Pak. Makanya orang yang datang namanya mustaqi, orang yang membersihkan hartanya. Bu, ketika aku pegang duit, mama pegang duit Pak, sebelum dikasih kepada istri kita, Pak, kepada anak kita Pak, keluar untuk anak kita Pak. Apa? 2,5% keluarkan Pak. Kasihkan kepada orang yang merasa menerima yang baik. Ini yang kotor Pak. Duit itu berputar Pak. Kita pegang duit Pak. Duit ini Pak berputar Pak. Bukan dari kita Pak. Bisa-bisa dari perampok Pak sampai ke tangan kita Bapak. Dia berputar Pak. Betul Pak? Ketika kotor Pak, kita bersihkan Pak. Yang kotor kita buang. Bapak kalau naik kolam, kita kan kodam Pak. Injak kain, injak kotoran Pak. Kita cuci Pak. Bersihkan. Zakat itu membersihkan Pak. Yang kita makan yang bersih-bersih saja Bapak Ibu. Betul? Begitu kerja lagi wanita tak pernah dia keluarkan zakatnya. Tetangga ada yang meninggal tak mau tahu. Ada pengajian masa bodoh, ada yang sakit masa bodoh. Kenapa? Tak ada waktu katanya Pak. Time is money. Waktu itu adalah duit. Berapa jadi sebulan? Sebulan yang dia kumpulkan paling kecil 7,5. 7,5. Kan berkah tanggal 7 sudah koma. Kalau tanggal 7 sudah koma, lumayan Pak, bisa dimakan satu pekan Pak. Kadang-kadang 7 menit sudah koma. Baru terima gajian, habis dibayar utang. Baru terima gajian, habis kecopetan. Baru terima gajian, habis dia keluarkan menghadapi masalah-masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya. Banyak tapi tak ada kebaikannya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min sayyi'atin, kalau menimpa musibah yang jelek, kami nafsi itu dari perbuatan diri sendiri kata Allah. Tapi wa ma asaba min sayyi'atin, kalau menimpa musibah yang baik itu kami Allah Pak. Dapatnya dari Allah. Dari Allah. Allah nak mengangkat derajat kita Pak. Diuji kita Pak. Pengen naik kelas Pak. Anak SD mau naik kelas naik tingkat Pak, ujian dulu Pak. Dulu ujian di kelas 2. Naik kelas 2 mau naik kelas 3 Pak. Uji lagi Pak. Ujian naik kelas Pak. Dulu ujian. Orang kita seperti itu Bapak Ibu. Bu, berkah. Itu tidak mengatakan namanya tidak berkah. Bapak Ibu, kalau berkah bagaimana Kokolim? Nanti kita akan certil Pak, ceramah dengan ilusi. Kokolim itu mohon maaf adik-adik, dapat julukan dari Trans 7 dari ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler Pak, dan barongsainya Kokolim. Mohon maaf ayah bunda ceramah pakai barongsai Pak, belum mungkin kan Pak dari pandemi. Kokolim itu kalau ceramah pakai barongsai Pak harus lapangan terbuka, bawa 40 orang. Ceramah pakai barongsai, tahu barongsai Pak? Tahu barongsai? Barongsai. Makanya orang Tionghoa orang yang paling romantis. Bapak kalau romantis sama istri panggilnya Mama Sai, halo Sai. Itu bapak jalan istri Pak. Kita aja bareng pakai sai loh Pak. Barongsai. Romantis banget orang Tionghoa Pak. Nah, ceramah
bangsa itu Pak berubah ceritanya Pak. Perjuangannya wali Songo dan sahabat Rasulullah dimainkan dengan orang saya Pak, yang pernah melihat Metro TV. Tapi yang sering memainkan adalah dengan sulap-sulap yang spektakuler. Yang rajin bersama boleh dulu di Indosiar Pak, dikontrak 5 tahun. Dari tahun 2012 sampai tahun 2017 tayang setiap Sabtu subuh. Kokoli bersama Rina Nosek, programnya Obat Hati. Sudah selesai Pak. Kalau di bintang tamu spesial Islam itu indah bersama Pak Maulana, nah kita sama-sama Pak Kokol cerdik Pak, keramat dan ilusi. Hanya keramat itu saja Pak. Damai Indonesia itu Kokol tak pakai sulap Bapak Ibu. Karena kita fokus ke materi Bapak Ibu. Nah, keramat dengan pakai sulap sebagai ilustrasi. Ini ilustrasi ya, ilustrasi. Makanan itu kalau berkah seharusnya untuk 1 orang, karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Ilustrasi. Makanan Pak seharusnya 1 orang, karena dia berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Pak, Bu, Pak, Bapak kerja dapat sebulan berapa? Kadang-kadang tak tentu Pak, dapat 2,5, 3 juta, 4 juta, tak tentu Pak. Tapi alhamdulillah Pak, karena Bapak bisa sholat 5 waktu, Bapak bisa puasa bulan Ramadan, Bapak ketika dapat duit Bapak keluarkan zakatnya, Bapak sedekahkan. Sedekah terbagi 2, sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib zakat, sedekah sunnah infak dan sholat Bapak sunnah Pak. Bapak bisa sedekah. Tetangga ada yang meninggal Pak, Bapak bisa silaturahim Pak, bisa dijenguk takziah, bisa pengajian, betul Pak? Apalagi bisa diajak Pak, dia tabung sampai bisa naik haji, apalagi bisa umroh. Sedikit tapi kebaikan yang banyak itu adalah berkah. Bapak Ibu, karena dia bisa sholat, bisa haji Pak, berkah tanya Pak. Ketika berkah, badannya sehat, walafiat, hatinya tentram, damai dan tenang, punya rumah tangganya asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah, punya anaknya soleh dan solehah Pak. Dia bisa bantu rumah tahfiz, bisa bantu yayasan, pesantren, masjid, apalagi dia bisa nabung sampai bisa naik haji, minimal bisa umroh. Sedikit kebaikannya banyak itu adalah berkah. Kau mau tanya Pak? Pak, Bapak sekarang kerja, mau nggak kerja kita berkah Pak? Mengambil berkah Pak? Sumpah Pak, demi Allah Bapak Ibu. Sekarang Bapak cari duit, Bapak kerja itu Pak langsung disinari oleh keberkahannya Allah Bapak Ibu. Bagaimana cara memulih? Buat akad sama Allah Bapak. Apa akadnya memulih? Akadnya, contoh, ada anak hafal Quran Pak. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik antara kalian yang mau belajar Al-Quran lalu mengajarkannya Pak. Bapak banyak rumah tangga sekarang rumah tangga banyak sekali banyak hafal Quran Pak. Nah, cuma sekarang anaknya hafal Quran banyak Pak yang tak mampu Pak. Cuma sekarang Pak yang susah itu orang tua aslinya Bapak Ibu. Itu yang perlu kita galakkan Bapak Ibu. Anaknya digalakkan, yang menyerah Pak perlu digalakkan Bapak Ibu. Pak, Bapak kerja nih. Nah, kamu hafal Quran? Iya Pak, sudah berapa juz saya? Sudah 3 juz Pak. Oke. Kamu kalau hafal sampai 5 juz, ya hafal 5 juz, kamu nanti Bapak biayain kamu 300.000 tiap bulan. Alhamdulillah, Bapak punya orang kasih Pak. Kalau kamu sampai 10 juz, 500.000. Kamu hafal Quran, sekolah kamu semua Bapak tanggung. Pak saudara Bapak Ibu. Bapak kerja sehari-hari yang kita kerja Pak mengandung keberkahan Bapak Ibu. Asalkan dengan kerja yang tidak baik Bapak Ibu, yang halal Pak, berkah. Minimal Bapak punya orang tua, hajikan Pak. Kalau udah kita haji Pak, Bapak sendiri dulu kita haji Pak. Tabung untuk naik haji, tak bisa haji tabung umroh Pak. Kalau udah haji, jangan haji lagi Bapak Ibu. Umroh yang banyak Bapak Ibu, haji kan orang lain Bapak, warga, Bapak Ibu. Kadang haji wajib cuma 1 kali Bapak umroh atau minum umroh Pak. Umroh kan modal kita Bapak Ibu. Niat aku Pak, saya cari buat umroh nih. Bapak bekerja sehari-hari bukan dari sukses Pak, tapi cari berkah. Karena sukses tampaknya duit. Adik-adik, tahu duit nggak sayang? Tahu duit? Kelihatan wajah-wajah tahu warna duit. Ini adalah duit Pak. Ini adalah duit. Ini adalah duit. Salah ambil Bapak Ibu. Tak apa-apa lah. Namanya apa nih Pak? Tisu apa duit? Ini tisu apa duit Pak? Tisu. Bu, Bunda, namanya apa ini? Yakin? Alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Pak, Bapak Ibu, kalau kita bisa membedakan mana tisu mana duit,
hidup. Kalau kita masih hidup, ingat Pak, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan buat kita. Kesempatan apa boleh? Kesempatan untuk mencari duit. Duit yang kita cari rubah jadi berkah Pak. Alias kesempatan untuk bersedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Kenapa Pak begitu kembali? Orang kalau hidup itu Pak, pertama Pak dikasih kesempatan dia bisa sedekah Pak, cari dia banyak mau sedekah Pak. Baca surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna wa akum minas shalihin. Kata Allah, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan kepada kalian di jalan Allah sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal datang kepada kalian, dia akan berkata apa? Wahai Allah, coba tunda kematianku sebentar aja ya Allah. Kalau kau tunda kematianku sebentar aja ya Allah, maka sadaqana, aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh dan dermawan Pak. Kenapa orang sudah mati minta hidup kembali? Kalau hidup kembali dia minta sedekah, dia baru sadar Pak. Dia baru percaya dengan hadis Rasulullah yang mengajarkan as-shadaqatu, sedekah taruddul bala, bisa menolak segala macam musibah. Wa tutawwilul umur, dan bisa memanjangkan umur. Dan sedekah bisa menolak maitatasu, mati yang suul khotimah Pak. Dia bisa menolak baik. Makanya kata Rasulullah, as-shadaqatu tasyuddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan Pak. Sedekah Pak, dia harus sadar Pak. Bu, ini namanya apa? Tisu apa lagi? Tisu apa lagi? Tisu. Adinda yang mana aku panggil ini? Adinda yang ini aja nih. Ini masih terlalu kecil, takutnya nggak berani megang envelope boleh Pak. Nanti coba agak besar dikit ya, Bapak ya. Adinda yang ini aja deh, yang ini, yang baju. Jangan banget ya. Dan kamu aja deh sayang, pakai peci saja. Ya sini beda sini. Cepat tidak ke depan, tadi pegang tisu, kalian ngapain kok ya? Tadi sudah menjadi kotor kok, tenang aja. Jadi saya sebelah kiri. Oke, Adinda sudah pernah coba boleh belum? Kain sudah pernah coba langsung mau boleh? Berarti kita belum kenalan. Jangan sebutkan namanya. Pokoknya itu ahli bermain prediksi. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya. Adinda tatap mata Kokoli kelihatan. Ananda ini nama lengkapnya pasti Rapi Ahmad. Rapi Ahmad ya Pak ya. Sudah pakai peci, pakai baju kaos, pakai celana panjang, insya Allah pasti pakai celana dalam. Rapi Ahmad, Dina Rapi Ahmad sih Dina pakai masker lagi tuh pakai masker. Dina tuh lama pagi lama kota Rapi Ahmad sih. An-Nazar waktu minat iman. Pokoknya Islam mengajarkan kerapian, kebersihan pangkal saya orang yang beriman. Makanya Rapi Ahmad, bukan Rapi Ahmad. Tidak, tisu apa duit saya? Tisu, Bapak ambil satu tidak? Oke, tisu. Jadi tidak. Kalau itu tisu tidak, ini namanya apa tidak? Ini namanya apa? Mancis. Bahasa Inggris mancis. Bahasa Indonesia korek api gas. Korek api gas. Warnanya apa? Biru Pak. Masih baru karena baru beli. Masih baru Pak. Masih baru Bu. Pegang korek apinya dekat. Tisunya minta. Yang ujungnya saja. Oh, lepas. Coba tisunya bakar aja. Lebih bisa korek tidak? Bisa? Korek api itu pegang nggak? Begitu cara nyalainnya? Bisa? Apa Pak? Cara megang korek apinya salah Pak? Nggak begitu. Cara gini, yang jempol. Iya itu.
Gitu ya. Gitu Pak. Tahan. Orangnya tahan. Tahan. Bapak bantu dia Pak. Bantu. Kita pegang aja dulu sebentar. Lihat bapaknya dengan orang. Berdiri Pak. Ajarin orang. Pegang. Sama. Angin itu. Sudah Pak, pegang aja. Tidak pegang orangnya pegang. Siapa orangnya? Bapak orangnya kasih dia. Yang itu kasih yang itu. Nah, karena itu biar Pak. Bapak bakar dulu ya, bakar. Duit. Kasih Pak. Tidak. Duit beneran. Bukan mainan. Kalau saya tidak pegang orangnya, dia pegang orangnya minta. Tidak terawang. Ada garis-garis. Terawang. Iya. Lebih dekat lagi, tidak lebih dekat. Iya. Kita perhatikan. Itu ada garis-garis. Kalau dia ada garis-garisnya, garis hitam, itu duit asli. Kalau dia tak ada garisan, itu duit palsu. Itu kira-kira duit palsu. Asli, pakai short. Asli. Tangan kiri pegang duit, tangan kanannya begini. Ini orang yang pegang tadi ya, orang yang pegang duit ya. Masukin, tangannya begini, masukin, buka, ya, buka yang kuat. Betul, yang kuat ya. Orang yang mau kita pelintir, kita tengokin Pak. Kalau orang yang mau pecah bisa bermain. Dia kurang begini, yang tadi orang pegang ya, yang kencang ya. Orangnya kita pelintir Pak, mungkin nggak Pak? Baca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra. Simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kalau itu coba berubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh sang ilahi. Lepas dulu lidah, belum bengkok. Lidah kita bengkok ya, genggam yang kuat. Bengkoklah engkau. Bengkoklah. Pokoknya itu kalau ceramah Pak paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya panas, tapi kalau tak ada suara Subhan, bukan mata, spesial Ramadan bukan setuju. Kata Tukul Awana, inilah dia pokok limpahnya, bukan pokok limpah. Ini pokok limpah bukan pokok limpah. Tidak sebagai tidak 2 menit ya. Coba bisa terusin lagi Pak terusin. Takut ini mainan, terusin lagi bisa terusin. Tak bisa. Nanti Koko ajarkan terik-terik menggunakan benda-benda keras, ya. Kokoling itu Pak Alim sulap Pak, lampu Koko pegang bisa nyala macam-macam Pak, tinggi, kokoling pelintir, bengkok. Benar di kampung Tebrang Tuhan. Kalau Pak udah tahu, pelintir, bengkok. Terus korek api Pak, arah sendok, bayangin bengkok. Terik-terik menggunakan benda-benda keras, apalagi menggunakan hati seorang wanita. Benar tidak? Bu, nanti ibu kalau punya suami Bu, hatinya keras Bu. Bentar tidak, tak sayang sama istri, tak sayang sama keluarga, tak sayang sama anak. Kasih buku ini Bu, suruh dia baca. Dapat hidayah, insya Allah jadi suami yang soleh, sayang kepada keluarga insya Allah. Pak, Bapak nanti kalau punya istri sama Pak, yang tak mau dengar nasihat suaminya Pak, memakan melawan suami tak berbakti Pak. Bapak kasih buku ini Pak, suruh dia baca, dibaca sampai selesai dapat jadi istri yang soleh insya Allah. Sama Bapak Ibu punya anak hatinya keras Pak, susah dengerin kata orang tuanya Pak, cuek, tak sayang, tak peduli. Bapak kasih buku ini Pak, dapat hidayah insya Allah jadi yang sayang berbakti pada orang tua insya Allah. Ini banyak kisah-kisah motivasi, inspirasi yang logika, pengalaman spiritual anak yang berkah karena berbakti pada orang tuanya. Di Jakarta ini Pak, di kantor-kantor Pak yang kerja baca buku ini Pak. Begitu dia baca Pak, orang dia hajikan, minimal dia umrohkan Pak. Perantara baca ini, dia baru sadar Pak. Ternyata salah satu kunci keberkahan itu ada di kedua orang tuanya Bapak Ibu yang berbahagia. Betul Pak?
Makanya kita kunci keberkahan nanti Bapak Ibu. Ya Pak ya. Termasuk Bapak Ibu bagi kalau punya anak yang tak mau sholat Pak, keluarga susah disuruh sholat, kasih buku 5. Suruh baca, dapat hidayah insya Allah dari orang yang rajin sholat insya Allah Pak. Karena buku 5 membentuk hamba Allah yang pintar bersyukur. Entar tidak 2 menit ya. Tidak. Ini namanya apa? Ini namanya uang. Ya. Aslinya panggilannya duit, nama masuk uang. Tidak, dia ini kalau masuk di daerah Sumatera Barat namanya berubah dia, bukan duit, bukan uang, tapi berubah jadi piti, ya. Masuk di Sumatera Utara, Medan sekitarnya, namanya berubah lagi tidak, jadi hepeng. Masuk daerah Jawa Barat, Sunda Pak, Atos dan Acis. Nama Jawanya money, nolah nongrai. No mani, no dong, no kancing, no ngol Pak. Ada kancing gak tidak? Coba cek dulu tidak? Ada ya? Enggak ada. No kancing, no ngol, betul tak ngol ya? Di tanah Arab namanya berubah tidak? Jadi fulus. Ada fulus, tak ada fulus, fulus. Tidak 2 menit itu betul ya? Nanti baca lagi. Sini jeda. Bu, mohon maaf. Ini duit Pak. Gampang sukses. Bapak aku pesan Pak, pengen berkah Pak, pengen khotimah Pak, tolong Pak, rubah ini jadi berkah Pak, rubah jadi berkah. Dia ini Pak baru memberi kita kesenangan di dunia Pak. Apa yang kita beli Pak? Anak kita handphone senang, kasih beli Pak, beli handphone. Anak semua orang Pak kalau dia senang Bapak Ibu, karena dia memberikan kesenangan kebahagiaan Pak. Bagaimana ini duit memberi kita kebahagiaan Pak? Biar kubur Pak sampai di alam akhirat. Duit pernah ngomong. Statement duit Pak ya, statement duit. Duit pernah ngomong. Kenapa namaku adalah duit? Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, nenek-nenek, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Betul Pak? Wajahku biasa-biasa saja. Ada gambar-gambar wajah orang, ini wajah-wajah para pahlawan Indonesia. Wajahku biasa-biasa saja. Fisikku juga lemah, aku lemah. Aku bisa diremas-remas, aku bisa dicoret-coret, aku bisa dibakar, dirobek-robek, bahkan aku bisa dibuang kemana saja. Karena aku memang lemah. Tapi kadang-kadang salah. Walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul Pak? Kalau mau tanya Pak, Bapak itu bisa naik haji gara-gara punya apa? Duit. Walaupun dihajikan gratis, yang menghajikannya pakai duit. Jabatan bisa hancur gara-gara duit. Hati-hati untuk jabatan Pak. Gara-gara itu bisa hancur jabatan kita Pak. Orang bisa masuk penjara gara-gara duit. Sahabat bisa berkhianat gara-gara duit. Silaturahim bisa putus gara-gara duit. Bahkan orang bisa tak masuk surga selama-lamanya juga gara-gara duit. Kok begitu boleh? Ketika dia hidup, dia tinggalkan hutang piutang. Ketika dia punya duit, hutangnya tak mau dia bayar Pak. Sampai dia meninggal, hutang tak dia bayar, dan tak ada keluarga yang membayarkan hutangnya. Ruhnya tergantung-gantung antara langit dan bumi, tak sampai kepada Allah sebelum hutang piutang dia selesaikan. Baginda Nabi Muhammad tak mau mensolatkan jenazah sahabat kalau dia masih berhutang kepada Ibu. Ada dia punya hutang Pak. Hutang itu Pak menghambat kita sampai kepada Allah Pak. Karena hutang itu bisa memutuskan tali silaturahim. Gara-gara dia punya hutang Pak tak seberapa Pak, putus tali silaturahim. Padahal orang yang kita bertakwa surga lebih Pak. Makanya hidup jangan punya hutang Pak. Jangan hidup pernah berhutang. Apalagi mudah hutang-hutang riba Bapak Ibu. Namun jangan pernah berhutang Pak. Orang yang berhutang itu kata Nabi Muhammad, tidur malam tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Kamu sudah ngerasain Pak? Ngerasain malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina karena pernah berhutang. Hutangnya gara-gara buka restoran Pak. Rokoli tahun 2011 sudah buka restoran di Cibubur Pak. Buka restoran itu terbesar di situ Pak. Buka restoran di Cibubur, Rokoli buka lapangan pekerjaan anak-anak yang putus sekolah Pak. Yang paling besar itu di Cibubur Pak, ada di Bogor, ada di Serang,
Itu yang paling besar di Cibubur Pak. Namanya KLC, Kokoli Chicken. Ini bukan promosi, cuma menginformasikan saja. Bapak nanti kalau dari Cibubur Pak, katanya di Google Map Pak, KLC, Kokoli Chicken. Keluar langsung Pak, keluar tol 400 meter Pak, belakang Taman Bunga Cibubur. Ya suka mampir Bapak SBY Pak. Bapak SBY, suami Bu Yolanda, namanya Pak Unang Pak. Kalau pakainya Pak SBY ya Pak ya. Baru Pak, mampir sana Pak. Makanya gratis, pulangnya kalau bayar Pak. Bu, ketika buka restoran Pak, tak berhasil Pak. Buka cabang lagi Pak, cabang. Ketika buka cabang dengan cara hutang, berharap gua bisa hutang. Ternyata hutang. Bapak Ibu siang tidur jadi orang hina, malam tidur tak nyenyak. Gak mau hutang Pak. Bayar hutang dilunasi Pak. Ketika dilunasi Pak, uang tak cukup. Terpaksa jual aset. Buat apa punya harta kalau hidup tak tenang Bapak Ibu? Betul Pak? Jual harta Pak, biar tak punya rumah, biar tak punya aset, asal tak punya hutang Pak. Bu, jual rumah, apa jual Pak? 2 tahun tak laku-laku. Jual tanah, tak laku-laku. Ketemu dalam kitab Salihus Sholihin Pak. Dengan ketemu dalam kitab Salihus Sholihin ini Pak, pokok baca Pak. Ternyata dalam kitab itu dijelaskan ada sebuah hadis Rasulullah. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmizi. Dikatakan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wajah pernah berkata, aku kata Ali Pak, pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sebuah doa dan amalan. Kalau doa amalan itu amalkan, maka Allah akan melapangkan rezeki saya untuk melunasi hutang-hutang saya, walaupun hutang saya berupa emas setinggi Jabal Sabir. Jabal itu mungkin Pak, ada Jabal Nur Pak di Makkah yang turun wahyu pertama di Wahiro. Ada Jabal Sabir, setinggi itu apa? Setinggi hutang, setinggi Jabal Sabir, lunas kata Rasulullah. Diajarkan sebuah doa Pak. Apa doa dan amalan itu Bapak Ibu? Nanti baca di sini Pak. Yang punya hutang, bisa yang punya hutang Pak. Yang punya hutang, pengen jual rumah, pengen jual tanah, punya tender Pak, punya hutang Pak, Bapak amalkan di sini Pak. Nanti yang sudah lunas hutang sudah lunas, tetap amalin Pak, biar tak punya hutang. Allah melapangkan rezeki Pak. Demi Allah Pak, itu amalkan Pak. Ketika cuma terlalu batal aku amalkan ini Pak. Cuma 3 kali Jumatan Pak. Rumah laku Pak, hutang lunas Bapak Ibu. 3 kali Jumatan Pak. Karena amalan doa ini Pak diamalkan dalam kita selalu jelaskan Pak, diamalkan pada hari Jumat Pak. Diamalkan dibaca sebanyak 70 kali. Perempuan yang tak sholat Jumat diamalkan kepada sholat zuhur, tapi pada hari Jumat baca 70 kali Pak. Apa doanya Pak? Bapak baca sendiri Pak. Ini kalau dijabat panjang Bapak Ibu, waktu tertutup. Lokasikan konten Bapak Ibu ya. Nanti jelaskan Bapak Ibu biar detailnya. Nanti baca di buku ini Pak. Bapak Ibu yang punya hutang, karena sekarang bisa putus gara-gara duit. Pak, suami istri suka bertengkar dan berantem gara-gara duit. Kita jam 10 sudah selesai Pak, karena besok hari kerja. Bapak Ibu, orang suka berantem gara-gara apa? Duit. Bu, Ibu jangan pernah berantem sama suami gara-gara ini Bu. Kalau ada suami suka berantem gara-gara duit, itu ciri-ciri rumah tangganya tak berkah. Makanya ibu jangan terlalu banyak nuntut kepada suami. Suami memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya dalam Al-Quran Bu. Jangan suami ibu tukang ojek, ibu minta mobil Mercy, ikan tepung DR Payo, tak nyambung lagi Pak, Bapak biar ketika pegang duit Pak, Bapak biar tak pernah berantem sama istri masalah duit. Caranya gampang Pak, sudah dibuktikan Pak. Setiap Bapak terima gajian, punya duit, berikan ini duit semuanya, kasihkan kepada istri kita, semuanya kasih Pak. Jadikan istri kita menteri keuangan dalam rumah tangga. Laki-laki itu pemimpin dari mana kaum wanita. Artinya lupa nisa. Laki-laki pemimpin dari wanita. Kenapa dikatakan pemimpin oleh Allah? Ada sebabnya Pak. Wajibah anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu Pak yang mencari nafkah, diimpakkan kepada hartanya para anak dan keluarganya Pak. Jadi kan dia pemimpin Bapak Ibu. Jadi Bapak sudah terima gajian, kasih semuanya Pak. Jadikan dia menteri keuangan. Itu perempuan Pak, istri. Kita laki-laki suami, SUAMI. Dibacakan suami,
semua uang itu adalah milik istri. Semua uang itu adalah milik istri. Setuju kan? Kurangnya setuju kan Bu? Setuju kan Pak? Tapi kalau Bapak egois, laki-laki itu rata-rata egois Pak. Kenapa? Karena dia yang mencari duit. Egois. Betul bukan ini egois Bu? Betul. Laki-laki itu Pak, pokok itu Pak egois Pak. Makanya pokok ini Pak tak suka sama laki-laki. Tak suka laki-laki Pak. Ibarat laki-laki egois Pak. Bapak egois. Mata-mata cari duit Pak. Tak mau semuanya dikasih duit. Tak mau Pak semuanya Pak. Tak masalah Pak. Bapak cari duit tak mau semuanya paling tak masalah. Kenapa tak masalah? Karena istri itu pintar cari duit Pak. Istri itu pintar cari duit Pak. Bapak simpan aja ini kemana saja Pak ketahuan Pak. Bapak simpan sebagai di kolong kasur ketahuan Pak. Bapak simpan dalam kantong yang paling dalam ketahuan juga Pak. Karena itu Pak kata-kata pintar cari duit. Betul nggak Bu? Tuh Bu, ibu ketika pegang duit, nih mana duit Bu? Pertama, kewajiban ibu adalah ini duit jadikan dia berkah Bu. Gimana ini duit ini jadi berkah? Gak jadi susah Bu, jadi berkah. Caranya bagaimana? Pertama, dahulukan kebutuhan, baru keinginan. Kebutuhan nomor satu, baru keinginan. Kebutuhan yang mana dahulukan? Kebutuhan akhirat dulu Pak, baru kebutuhan dunia dulu. Apa kebutuhan akhirat yang wajib? Begitu mereka duit semua dipakai Bu, keluarkan zakatnya dulu Pak. Keluarkan zakatnya dulu. Cuma 2,5% Pak. Cuma 2,5%. Tak banyak Pak. Gaji minimal 1.600.000 satu bulan, wajib keluarkan zakatnya Pak. Kok saya punya cicilan kok, punya ini kok, itu kebutuhan dunia Pak. Tetap aja keluarkan zakatnya Bapak Ibu. Biar kiranya berkah Pak, semuanya keluar Bapak Ibu. Bu, zakat dulu ya. Zakatnya keluarkan, setelah itu apa? Baru kebutuhan dunia. Apa kebutuhan dunia? Bayar anak sekolah tiap bulan, bayar listrik tiap bulan, bayar wifi kalau dia punya wifi, bayar kontrakan kalau dia kontrak, bayar cicilan kalau dia punya cicilan, bayar asuransi kalau dia punya asuransi. Itu kebutuhanku. Sisanya baru keinginan. Jangan ibu baru pegang duit langsung minta ke mall. Karena perempuan itu rata-rata gampang sangat mall ketimbang sangat malu. Makanya bapak nih kalau punya duit kasih ke istri Pak, minta ke mall Pak. Bapak kalau jangan main ke mall mungkin banyak duit Pak. Jadilah suami yang paling romantis Pak. Pokok ini Pak kalau lagi pegang sama istri Pak jalan ke mall, pokok perhatikan Pak, pokoklah suami yang paling romantis Pak. Kenapa? Kalau jalan ke mall Pak, pokok selalu bergandengan tangan Pak, bergandengan tangan Pak. Ini kan bisa Pak, kopi Pak. Ini kalau kita Pak, masalahnya belanja kemana-mana Bapak Ibu. Ya Pak ya. Bu, suami istri berantem gara-gara duit. Bahkan waktu berani jual utuhnya dan harga dirinya gara-gara ini Pak, duit. Duitnya tak berkah Pak. Katanya begini, aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Mentang-mentang dia banyak duit, sombong, sakit, bisa ke Jerman, bisa ke Amerika, bisa ke Singapura, bisa ke Jerman, bisa ke Malaysia. Dia jadi rumah sakit yang termahal Pak. Bisa bayar dokter yang terhebat, bisa beli obat yang termahal apotek. Tapi mohon maaf, pulang tak kunjung sembuh. Kenapa tak sembuh? Karena obat, duit hanya bisa membayar dokter, duit hanya bisa membayar rumah sakit, duit hanya bisa membeli obat, dia hanya bisa mengobati, tapi duit tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan ayat Bunda? Allah. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80 Allah jelaskan, wa idza maritu fa huwa yashfi. Aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan Pak. Betul? Kalau mau tanya sedikit lagi Pak, di sini ada yang sakit kan? Siapa yang sakit? Yang punya sakit ini Pak rahasia kesembuhannya Bu. Sakit Pak ya? Bapak harus ke dokter dulu Pak, cek medis. Wajib Pak medis itu Pak. Cari medis dulu Pak.
Ketika sudah ketemu medis, bayar dokter, kasih obat, tak sembuh juga, Bapak amalkan Pak, penyakitnya non medis Pak. Penyakit non medis yang paling obat non medis Pak itu cuma ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Ruqyah jampi-jampi. Syariah sesuai ajaran diajar Nabi Muhammad. Jampi-jampi dengan Al-Quran Pak. Ruqyah syariah. Khawatir digunakan orang Pak. Khawatir diganggu sama jin. Bu. Nanti Bapak rumahnya kalau banyak jin, Bapak amalkan doa ruqyah ini Pak. Bapak supaya rumahnya banyak jin atau ada yang kesurupan Pak. Ada yang kesurupan, Bapak baca ruqyah ini Pak. Langsung keluar Pak, insya Allah Bapak Ibu. Ini ayat ruqyah banyak nih Pak. Bapak amalkan Pak. Ya, Bapak diisengin orang, takut sama jin. Bapak kalau sudah ngamal ini Pak, Bapak amalkan. Kalau bisa dihafal Pak. Cuma pendek ini Pak. Cuma sampai 2 lembar Bapak Ibu. Dan mulai Muhammad ngajarin Pak. Bapak amalkan ini, Bapak ketika tidur saja Pak, mimpi jin Pak berantem Bapak kayak ruqyah Bapak Ibu. Nanti amalkan Pak ya. Pokoknya ketika menghafal Quran Pak, ketika belum ngerti ayat ruqyah, ada yang kesurupan Pak, kita tolong Pak. Pokok bantu Pak baca surah Yasin. Ketawa jinnya Pak. Lebih pintar anak daripada ente. Baca surah Al-Mulk ketawa Pak. Tapi begitu tahu ayat ruqyah Pak. Kalau pakai apa Bapak Ibu? Karena Quran itu ada yang membakar jin, ada yang mengazab jin. Ayat ruqyah ya. Sedikit lagi Bu. Nanti kalau dia punya sakit, Bapak caranya gimana Pak? Nih, perbanyak sedekah Bu. Tebus Pak, karena dia bisa mengobati Pak. Tebus pada Allah Pak. Ini pengalaman spiritual Pak. Mama awal Juni Pak, pokoknya kena COVID Pak. Awal Juni kemarin kena COVID Bu. Kena COVID, malam meriah, badan meriah, semua kaki nyeri Bapak Ibu. Anda sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, COVID itu memang nyata Pak. Tapi itu kan penyakit baru Bapak Ibu. Ya, pokoknya langsung demam, panas tinggi, langsung ke dokter besoknya Pak. Begitu ke dokter langsung di swab, hasilnya positif. Tak kayak Pak, kalau terkali kalah nih Bu, pindah rumah sakit Pak, tak bilang Pak, pindah rumah sakit swab lagi Pak, positif Bapak Ibu. Akhirnya PCR Pak, PCR itu Pak masukin dari sini, masukin sama keluaran Pak. Ada diambil sini Pak, duga kita Pak, nunggu 20 jam hasilnya Pak. Jadi hasilnya positif. Nanti kena COVID katanya Pak, kata dokter medis COVID Pak. Ya sudah, pasrah Pak. Pulang ke rumah, isolasi mandiri di rumah, malam sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, minta kepada Allah Bapak Ibu. Cukup sembuh Pak? Belum sembuh Pak? Siangnya perbanyak sedekah Pak, perbanyak sedekah. Besoknya lagi Pak, langsung masukin lagi Pak. Pokoknya Pak suatu pengen buktikan tadi sedekah Pak. Dicoba lagi swab, dilihat lagi laboratorium Bapak Ibu yang detail, nunggu 1 jam hasilnya Pak. Alhamdulillah hasilnya negatif. COVID cuma 1 hari Pak. Alhamdulillah. Keajaiban sedekah bisa menolak bala kebanyakan umur. Bu, anak Kokolim itu perempuan Pak, lahir di rumah sakit. Hari pertama lahir badannya sehat walafiat. Pas mau pulang hari kedua berubah Pak, badannya kuning Pak, kuning semuanya Pak, kuning. Yang tadi bisa nangis tak bisa nangis Bapak Ibu. Sama dokter dia dosa Pak. Langsung cek lab Pak. Begitu cek lab hasilnya, Pak Ustaz, ya dok. Saya lihat dari hasil lab ini anak Pak Ustaz ada kelainan ginjal. Kelainan ginjal dok. Gimana kelainan ginjal dok? Anak saya kan ginjalnya belum belum beroperasi, memakan makanan keras dan sebagainya. Bu, banyak ginjal. Pokoknya hadis Rasulullah mengajarkan apabila suatu urusan kau serahkan bukan pada ahlinya maka buka hiburannya Pak. Dokternya lebih ahli. Ya sudah dokter saya dok. Bagaimana dok? Ini anak Pak Ustaz harus dirawat inap. Silakan dok. Tapi maaf harus masuk ruang ICU. Dilihat cek ICU dulu Pak. Ini harus masuk ruang darurat Pak. Namanya ICU. ICU itu darurat Pak. ICU itu orang dewasa Pak. Tapi kalau ICU itu buat bayi. Maksudnya tahun Pak. 10 tahun selang masuk ibu selang. Isinya dokter sampai ke lambungnya Pak untuk memasukkan makanannya Bu. Diselang masuk dalam tabung pakai alat Pak. Kemudian di ruang ICU Pak, ruang itu banyak lagi Pak. Hampir 2 orang Bapak Ibu. Hari kedua orang tuanya teriak Pak, meninggal bayi Pak. Hari ketiga ada lagi yang meninggal Bapak Ibu. Karena bayi itu lemah Pak. Di samping ruang ICU itu Pak, ini pengalaman spiritual Pak. Ada musola kecil. Dalam musola kecil itu Pak, pokoknya belajar kepada Allah Pak. Pokok sholat taubat, sholat hajat, malam tahajud,
tasbih, minta kepada Allah. Keluarga nelpon, Kokoli selamat atas kelahiran putrinya. Anak Kolim belum selamat, sekarang berada di ruang hijau. Kita bantu doa ya Kokolimnya biar cepat sembuh. Tak cukup bantu dengan doa. Kalau abang kakak orang-orang sayang kepada adik Kokolim, tolong bantu dengan sedekah. Tolong bantu dengan sedekah. Sedekah atas nama putri Kokolim. Nawaitu sedekah. Aku sedekah atas nama apa? Jadi kalau ada yang sakit, bantu sedekah apa? Atas nama aku. Ya Bu ya. Sedekah apa? Sedekah Pak. Telepon istri, Umi, ada berapa uang di ATM? Sekian, tolong sedekahkan. Sedekah. Pak, hari ke-13 keajaiban datang Pak. Begitu dicek lagi yang berdebat, tak ada nilai hijau. Anak Kolim sehat walafiat. Sekarang sudah berusia 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Alhamdulillah. Hebat kan Bu? Jadi betul Pak. Aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian karena aku hanya dulu aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Aku dulu diciptakan untuk melayani kehidupan manusia, tetapi kenapa justru banyak manusia yang banyak menjadi budak saya? Terakhir Pak, pesan duit. Jangan pernah cari aku di surga. Aku duit sudah tak ada di surga. Aku duit sudah tak laku di surga. Kalian nanti sampai kalian kena panggilan Allah yang ketiga. Ingat Pak, panggilan Allah cuma ada 3. Pertama, panggilan sholat 5 waktu. Hayya 'alas shalah. Pokoknya sebelum masuk Islam, Pak Fauzi, jujur ya Pak. Ya, Pak Fauzi, Pak Effendi, sebelum masuk Islam itu Pak dengan suara azan Pak, boleh melakon Pak. Pokok perhatiin aja Pak. Ternyata orang Islam sama orang Tionghoa, kita ini sama-sama punya kesamaan Pak. Sama-sama punya hanya. Punya hanya ya Bu ya. Hanya ada sholat hanya. Pertama panggilan sholat 5 waktu. Panggilan yang kedua ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Haji minimal. Umroh. Pak, jangan sampai kita meninggal Pak belum haji belum umroh. Saya sudah haji. Haji lagi tutup Bu. Tak menentu sekarang Pak. Umroh pun belum buka Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa pada Allah Pak jangan sampai meninggal Pak belum bisa ke Makkah dan Madinah Pak. Karena haji itu untuk Islam Pak. Sempurna urusan kita Pak. Sampai kelima Ibu ya haji minimal umroh. Bapak Ibu kan amalkan sini Pak. Bu, amalkan sholawat khusus biar bisa haji pas belum meninggal Pak. Minimal bisa umroh. Amalin itu, amalin Pak. Ya, sholawat haji ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada rabbil salatan tarzuquna biha min ahli tawfiq wa tuballighuna biha al-hudur ila al-baytil azim wa ziyarata qabri wa qabri sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa Bu? Nama sini sholawat haji apa? Pokoknya zaman soal ini Pak haji gratis, umroh gratis sekali-kali Bu. Ponakan masuk Islam amal ini Pak langsung haji gratis Bapak Ibu. Dikasih Allah rezeki luar biasa Bapak Ibu. Bu, ya Allah, limpahkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sebanyak pasir-pasir yang bertebaran di muka bumi ya Allah. Dengan selawat ini, Allah kasih terus yang banyak ya Allah, sehingga aku bisa ke Baitul Atiq, bisa ke Mekah Pak, dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, bisa ke Madinah, bisa haji, minimal dia bisa umroh. Amalin nanti Bu, amalin ya Pak ya, selawat haji ya. Bu, panggilan Allah yang kedua haji dan umroh. Panggilan yang ketiga, jangan sampai kena panggilan yang ketiga Pak. Panggilan yang ketiga ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menghadaplah kepada Allah Pak. Selesai. Kalau sampai kalian panggilan yang ketiga ke rahmatullah, di panggilan yang pertama dengan suara azan Pak, dikasih telinga dengan suara azan, tak mau sholat 5 waktu. Panggilan yang kedua ada duit, lebih senang-senang jalan-jalan ke luar negeri Bu, ke Amerika, ke Prancis, ke Eropa, ke Jepang, ke tempat-tempat wisata Pak. Tak mau haji, tak mau umroh, padahal umroh adalah wisata religi Pak. Kenapa panggilan yang ketiga? Su'ul khotimah, tempatnya di neraka Bu. Pak, Bu, kalau sampai kalian kena panggilan yang ketiga ke rahmatullah, aku duit yang kalian simpan selama ini, aku duit yang kalian bakhil selama ini, aku duit tidak bisa menemani kalian baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Kecuali terakhir Pak, kecuali kalau aku duit kalian masih hidup cari dengan cara yang halal. Lalu sebagian kalian bantu rumah takfir Pak, bantu rumah takfir ya Pak ya.
bantu masjid, bantu musola, yayasan, santri yatim piatu, mu'af dan sebagainya, maka aku duit bisa menemani kalian baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Duit yang sukses berubah jadi berkah. Duit yang memberi kita kebahagiaan dunia apa? Dia memberi kita kebahagiaan kubur sampai di alam akhirat. Itulah janji Nabi Muhammad, idza mata ibnu Adam in qata'athu amaluhu illa min salasin. Kalau anak itu akan sudah meninggal, manusia Pak, putus antara hidup dan yang mati. Yang mati Pak sudah tak bisa beramal lagi Pak, seperti orang masih hidup yang bisa mendatangkan pahala, kecuali ada 3 Pak yang dia bisa beramal seperti orang masih hidup. Apa yang 3 itu? Salah satunya sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Sudah selesai Pak? Tidak sih, tidak. Seperti ini. Tidak. Ini duit 20.000 buat Adinda. Lumayan, daripada lumayan ambil tidak. Tapi di bawah sholat ya tidak ya. Ini kalau tak di bawah sholat berubah jadi tisu lagi. Ambil tidak. Tinggal di mana tidak? Tinggal di mana? Dekat masjid ya, di rumah apa di mana? Di rumah ya, tinggalnya rumah ya, alamatnya baru dekat masjid itu Pak ya. Pokoknya ketika ceramah di Taiwan Pak, di pasal dimana-mana orang Bugari Pak, pokoknya tak boleh berdoa di atas pesawat. Ingat pokoknya tak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Tinggalnya di mana? Di rumah Pak, pesantren, apartemen. Alamatnya namanya alamat Pak, alamatnya di mana? Baru tanya alamatnya Pak ya. Tidak ambil 20.000 ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh, bukan Denim, namanya Denim bukan ya. Namanya Arya ya. Oke Arya, nanti lumayan ya, bisa beli es krim ya. Makasih Dinda ya, doakan anak yang ada berkah ya. Makasih Dinda, silakan kembali ke alamnya. Alamnya berkahnya. Bu, mohon maaf Pak, pengen berkah Pak. Nanti baca di sini ya Pak ya, terus nama baca sini. Ini pengalaman spiritual Pak. Dan kunci-kunci kepada sampaikan tadi Ibu, ini masih banyak Pak, masih banyak sekali Pak. Yang tadi itu baru kulitnya ya Pak, baru kulitnya Pak. Dan tadi di sini Bu. Ini kalau dibahas di banyak tak cukup Pak. Sementara waktu kita terbatas. Sekarang kita sudah menunjukkan jam 12. Ini sudah jam 12 Pak, kurang 2 jam Pak. Kecuali Bapak Ibu kalau umroh bersama Kopoli. Nanti yang umroh Kopoli Bu perdana berangkat dari Bukit Tinggi Pak. Begitu dibuka ya Bu ya, langsung direct Pak, langsung dari Bukit Tinggi langsung ke Madinah. Nanti silakan datang di Bu kalau umroh sudah buka Bu. Kalau umroh bersama Kopoli itu full tausiah Bukit Tinggi Pak, pertama dari Madinah ke Mekah. Naik bis itu kurang 6 jam Pak, Mekah Pak. Pokok full tausiah Pak, buka ilmu keberkahan Pak. Supaya pulang dari umroh bukan hanya membawa ibadah ritual saja, tapi pulang dari umroh membawa ilmu keberkahan Pak. Pulang umroh semakin berkah, semakin berkah, semakin berkah. Ini kunci dari Muhammad dan Rasulullah. Mohon maaf sedikit lagi Bu, 1994 Kopoli masuk Islam Pak. Diam-diam 3 bulan Pak, kemudian baru ketahuan sama ayah kandungnya Kopoli Pak. Begitu ketahuan Pak, bukan hanya diusir Pak, diasingkan dari keluarga. Di konteks semua om tante yang ada di provinsi Riau Pak, jangan terima yang namanya Kopoli. Sudah jadi anak yang durhaka, diam-diam keluar dari agama Buddha. Iya Pak, kemana? Lu mau orang diam-diam mulai dengan masuk Islam ya? Iya Pak. Lu orang masuk Islam? Iya Pak. Kalau orang masuk Islam keluar dari rumah diasingkan Pak, hijrah Pak. Begitu tahu Pak, hijrah ke Duri Pak. Di Duri ketemu kiai besar yang ada di Duri Pak, namanya Bapak Kiai Haji Ali Muhsin BA, seorang ulama karismatik di Mandauan, pengasuh pondok pesantren, pendiri pengasuh pondok pesantren Jabal Nur Kandis. Siapa? Dapat ketik di Google tuh ada LPGT, Lembaga Bina Jiwa Jabal Nur. Nah itu yang punya Bapak Kiai Kopoli Bapak Ibu. Bapaknya sudah angkat Pak, sejaga sama anak-anaknya sekarang Pak. Itu patokannya pesantren modern dokter Bapak Ibu. Dicampur salah Pak. Ada kita mulai ada takdirnya Bapak Ibu. Bu ya, Bu sekarang masih tamat daftaran Pak. Tamat aliyah, tamat sanawiyah boleh, tamat SD boleh, sana tamat sanawiyah boleh Pak. Di sana tingkat sanawiyah dan tamat aliyah Bapak Ibu. Ketemu sama beliau Pak, diangkat sebagai anak asuhnya. Masih sampai kelas 3 SMP dipindahkan ke sanawiyah. 1995 selesai sanawiyah. 1995 Kopoli dialiyahkan di pondok pesantren modern Kantel Molam Gunung Jayanti, Balaraja Banten, pesantren dari alumni Dr. Almarhum Musajjid Al-Bukhari Pak
Makoy, wali pen atau pen wali. Kita sama-sama satu alma mater di pesantren Darul Qolat, campaknya Katan Saki Panas Banten. 1999 selesai alia, pokoknya tak langsung kuliah Pak. Pokoknya penasaran sama Islam Pak, meneliti seperti ini Pak. Berangkat lagi kemana, ke Jawa Timur Pak, tepatnya di Malang Pak. Tepatnya di Malang, ngapain? Pesantren tahfidz Al-Quran, pondok pesantren tempat khusus menghafal Al-Quran di Malang. Makanya pokoknya kisahkan mau jauhi saya promo inggir. Mereka wonten tentang yang dari sinten Bapak Ibu. Ada orang Jawa di sini Pak, ada Bu. Nah, pernah mondok di Malang Bu, 2 tahun di sana menghafal Al-Quran. Islam yang kita tahun mulai menghafal Al-Quran, alhamdulillah barokah 5M Pak, 5M. Di teori menghafal Pak 5M. 5M ini Pak, ketika kita menghafal Pak, berapa kali baca, tempel Pak, paham Pak. Apa yang kita baca paham Bapak Ibu. 5M Pak, apa itu 5M? Nanti Bapak baca di sini Pak. Jangan yang Al-Quran 5M. Alhamdulillah 1 tahun 8 bulan mengkolek waktu itu selesai 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah wa hadza i'jazul Quran. Inilah salah satu mukjizat kehebatan Al-Quran yang langsung mengkolek pribadi buktikan secara pribadi betul Al-Quran itu bisa dihafalkan. Anak mengkolek yang pertama perempuan tamat TK Al-Azhar Cibur, tamat TK Bapak Ibu mengkoletakkan di pesantren penghafal Quran anak-anak Depok Kudus Jawa Tengah Pak. Pesantren Ahmadiyah sekarang sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah, yang hebat bukan anaknya, yang hebat adalah Al-Quran. Selesai menghafal Bapak Ibu, makanya insyaallah nanti Pak programnya Pak membangun, membina, mensupport 1000 rumah tahfidz Bapak Ibu yang ada di Sumatera. Makanya sama Dawani buat mencatatkan 100 rumah tahfidz lebih Bapak Ibu yang berbahagia. Berasnya dikasih, makanannya Bapak Ibu dibantu Bapak Ibu yang berbahagia dari hasil safari dakwah. Nah Bapak Ibu, selesai menghafal 30 juz tahun 2001 Bapak Ibu berangkat ke Jakarta. S1-nya di Institut PTII, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Gratis Pak, satu gratis. Jadi Bapak Ibu kalau punya yang hafal Quran Bapak Ibu ya, kalau dia tak punya ijazah SMA Pak, itu pakai SIM saja Pak. Punya ijazah, daftarkan kuliahnya Pak, dapat ilmiah Pak. Kuliahnya kalau laki-laki di PTII, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis. Kalau dia perempuan, nah, daftarkan dia di III Pak, Institut Ilmu Al-Quran Pak. Di kita untuk putri, kita di putra Bapak Ibu. Itu gratis Pak. 2005 selesai S1. Titelnya SI, Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTII, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai dapat titel MAG, Master Alam Goib, Master Agama, disetarakan Master Tauhid SI dan MA. Kesimpulan ini goib keberkahan dari Allah, tapi dari Allah dan Rasulullah. Allah hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Kenapa pernah meneliti Bapak Ibu? Berangkat dari janji Nabi Muhammad ketika mau meninggal. Taraktu fikum amroini, ketika kalian 2 perkara. Intamassatum bihima, kalian pegang kepada 2 pusaka perkara ini Pak, lan tadillu abadan, lan takkan pernah putus selama-lamanya. Apa yang waktu? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, Al-Quran dan hadis Rasulullah Pak. Teliti Bu, setahun Pak. Kenapa tak 15 tahun Pak Ibu? Yang lama yang lama menunggu hasil pengalaman spiritualnya Bu. Jadi minta para Allah Pak. Allah ini ada hadis, ini ada Quran, amalkan, tunjukkan kebenarannya ya Allah. Terbukti Bapak Ibu semuanya Pak. Begitu terbukti, kau tulis di buku ini Bapak Ibu. Jadi dia pengalaman spiritual. Bapak Ibu, ini buku dakwah bil qalam, dakwah cara menulis Pak. Itu yang sepanjang masa. Pak ini mohon maaf baru sudah menulis 4 buku Pak. Tapi mohon maaf semuanya bukan sembarang tulisan. Semuanya hasil penelitian pengalaman spiritualnya Poli. Tapi ini buku termasuk paling lama Pak, 17 tahun lamanya, berhasil menggapai keberkahan. Dakwah bil qalam menulis, dakwah bil lisan ngomong tak efisien Bapak Ibu. Dakwah bil haq beri contoh yang baik, itu dakwah juga Bapak Ibu. Di dakwah bil qalam Pak. Bapak Ibu, ini buku Bapak Ibu kalau dapatkan buku ini Bu, saya terangkan Bapak Ibu. Dapatkan buku ini Bapak Ibu, begitu dapat dapatkan dibaca Pak. Begitu dibaca, Bapak Ibu tahu Pak bagaimana sukses berkah itu bedanya apa? Bagaimana yang sukses bisa kita ubah jadi berkah? Bagaimana menjadikan harta kita, anak kita, rumah tangga kita untuk jadi berkah Pak? Meninggal sampai meraih husnul khotimah. Bapak baca buku ini. Ini buku Bapak Ibu kalau sudah dibaca merasa keberkahan Pak. Bapak sudah merasa keberkahan. Kalau masalah saya dibaca, ini buku jangan taruh sembarangan Pak. Bapak taruh spesial Pak lemari Pak. Sebelum taruh lemari, tulis nama kita. Di sini ada setengah lembar kosong, ada pesan Pak. Sengaja aku siapkan Pak.
pesan hadiah papa mama buat anak cucuku yang tercinta. Syukur-syukur kalau adanya 5 Pak, satu dikasih Pak. Nah, kasih nama satu Bapak Ibu. Letakkan dalam benang 5. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka ini buku akan jadi kenang-kenangan. Ketika masih dapat kita berharga Pak, tapi kalau kita jadi berharga ya Pak, jadi kenang-kenangan. Apa jadi kenang-kenangan kalau kita sudah meninggal? Makanya Bapak Ibu kalau diminta foto bersama-sama Pokoli Pak, please tolong jangan bilang buat kenang-kenangan. Pokoli kita foto buat apa Bunda? Buat kenang-kenangan. Oh no, adik foto langsung mati, jadi kenang-kenangan Bapak Ibu. Foto itu buat dokumentasi. Dokumen al-kalam nisfud duman, ucapan itu bagian dari doa Pak. Anak sekarang punya pendek-pendek atau pasal selfie Pak. Buat apa buat kenang-kenangan? Tapi selfie mati Bapak Ibu. Betul Pak? Berapa banyak orang yang lagi jurang Pak? Foto di mobil mati, foto lagi di jurang mundur jatuh mati. Karena dia punya Pak buat kenang-kenangan dan sebagainya. Jadi kenang-kenangan betul Bapak Ibu yang berbahagia. Pak, ini kenang-kenangan Pak. Bagi dia jadi kenang-kenangan. Anak kita rindu sama orang tuanya Bu, dia cari peninggalannya Pak. Begitu cari peninggalannya ada buku Pak, pasti dia baca Pak. Karena ada pesan orang tuanya Pak. Begitu dia baca Bapak Ibu dapat hidayah Pak, jadi anak yang berkah. Dia berubah jadi anak yang soleh dan soleh perantara baca buku ini. Nanti kalau kita sudah meninggal, doa anak yang sampai kepada orang tuanya, doa anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, ini buku cocok untuk kado pernikahan. Jadi kalau ada yang menikah Pak, tolong kasih sebagai pernikahannya. Biar dibaca, meraih rumah tangga yang berkah. Yang mau pejabat, pedagang, pemimpin bisnis, baca buku ini Pak. Yang bisnis Bapak Ibu ada yang bisnis ini Bu, bisnis. Bapak Ibu ada yang dagang Pak, usaha. Bapak baca buku ini Pak. Dia usahanya lancar Pak. Ini ada amalan khusus Pak dari Allah Pak. Usahanya lancar. Dia punya jabatan di kantor, di perguruan mana Pak. Bapak baca Pak. Dia karirnya bagus, jabatannya bagus. Ada amalan Pak ini Pak. Doa khusus langsung dari Allah. Ya Allah ada kepada Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya dikasih kerajaan Pak. Ternyata di Al-Quran dijelaskan Pak, Nabi Sulaiman membaca doa ini Pak. Amalkan Pak ya. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu yang punya anak belum ketemu jodoh. Di sini ada yang STNG sudah buat masih jomblo. Nah, amalkan di sini Pak. Langsung Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman Pak. Allah ajarkan Nabi Musa. Nabi Musa Pak ketika jomblo Pak, belum ketemu istri Pak, belum ketemu pasangan. Nabi Musa Pak baca doa ini Pak. Dalam Quran Pak, diamalkan doa ini Pak. Langsung Allah kasih jodoh yang terbaik untuk Nabi Musa. Amalkan di sini ya, yang belum punya jodoh Bapak Ibu. Ini buku jodoh-jodoh pernikahan. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika ini buku launching Pak, diteliti dulu Pak, dibaca. Apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, jodoh, serta sukses dunia akhirat dan meninggal mencapai husnul khotimah? Jawabannya ada di buku ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini buku bestseller Pak. Sudah habis itu kurang 1 juta eksemplar. Kemarin ceramah di Sumatera Selatan, Bapak Gubernurnya Pak mengambil 3.000 eksemplar Pak. Kemarin ceramah di Mendagri, Bapak Kepala Mendagri mengambil 500 eksemplar. Ini sudah habis semuanya Bapak. Ini buku tak ada di Gramedia, juga tak ada toko buku mana saja, tak ada Pak. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Pokoli, di mana Pokoli berada memberikan tausiah. Dapat buku ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau tanya. Siapa yang mau buku ini tunjuk tangan? Semuanya mau Pak. Itu belum punya Pak, mau buku ini. Hanya berapa saja yang mau? Banyak Bu ya? Oke, kita kasih Bapak Ibu. Pak, syarat dapatkan buku ada syaratnya Pak. Pokok bikin syaratnya bukan buat Pokoli, syaratnya buat Bapak Ibu sendiri Bu. Jadi sebelum buku ini dibaca Pak, Bapak mengamalkan syarat ini sudah mendapatkan keberkahan dulu Bapak Ibu. Kalau dibaca Pak, Bapak kita jadi Bapak Ibu ini kita diamalkan ya Pak ya. Nah, Bapak tadi sudah dengar buku pertama, Bapak amalkan sekarang tidak tarik ya udah sekarang praktekin Bapak Ibu. Bapak Ibu syarat dapatkan buku ini, Bapak tolong Ibu jadikan duit yang sukses, tolong rumah ini berkah Pak. Duit yang memberi kita kesenangan dunia, tolong Pak jadikan ini duit bagaimana memberi kita kesenangan di alam sampai di alam akhirat. Bapak Ibu mohon maaf di sini Pak. Bapak Ibu lihat baju Pokoli. Ini rompi Pak. Aslinya bajunya seperti ini. Ini baju khasnya Pokoli. Tak beli Pak. Ini baju desain tahun 2005. Jadi kalau baju kita itu khas Pak. Style Bapak Ibu. Ini di Kalimantan pengusaha Pak minta Bapak Ibu. Dia bayar Pak 2 juta tak tahu kasih Bapak Ibu.
Karena ini ciri khasnya pokoknya, tak dijual beli. Bu, tapi hari ini Pak, pokoknya ingat Pak, pesannya Allah dalam Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan surah Al-Imran, dan tanahul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tak memakai kebajikan sampai kau menginfakkan harta yang kau cintai Pak. Pokoknya saya bagi Bapak Ibu. Makanya tak lewat orang Bapak Ibu. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu, pokoknya bawa Pak. Bapak bawa buku ini, Bapak Ibu.